Hari Sabtu Prapaskah yang ketiga. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya, karena Ia mengampuni segala kesalahanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama roh. Selamat sore Romo Boni. Kita sering terdengar melakukan sesuatu untuk memperoleh surga. Tanpa disadari mulailah dihitung-hitung prestasinya. Doa, amal baik, misa, ziarah, dan sebagainya. Namun hari ini kita dengar, aku menghendaki kebajikan bukan kurban, dan cinta kasih Allah melebihi kurban bakar. Pengabdian yang benar ialah dengan rendah hati dan tangan kosong menghadap Tuhan. Kita memeriksa batin kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber belas kasih, dengan gembira kami rayakan masa Tobat tahun ini. Kami mempersiapkan diri untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Putramu. Semoga misteri Paskah sungguh berpengaruh dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Hosea. Umat Allah berkata, mari kita akan berbalik ke Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampunan yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tak akan Kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Lakukanlah kerelaan hati-Mu kepada Sion, bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem.
maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang satu orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Si Farisi berdiri dan berdoa dalam hati begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan pula seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi si pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan yang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan pertama kitab Hosea, dalam ibadat taubat umat berseru kepada Allah, nampaknya mereka bertobat. Namun nyatanya belum merupakan ibadat sejati. Ibadat yang lahiriah belaka masih kurang tuntunan. Tuhan lebih dari itu, aku menghendaki kebajikan bukan kurban, dan cinta kasih kepada Allah melebihi kurban bakaran. Di dalam bacaan Injil ada 2 orang ditampilkan. Yang pertama, orang dalam doanya hanya melihat dirinya saja. Yang kedua, memandang Allah. Orang Farisi karena kesalehannya semuanya tidak dibenarkan, sedangkan pemungut cukai yang rendah hati menemukan jalan Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh doa-doa untuk orang yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini, supaya Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dan bagi mereka yang sakit Engkau berikan kesembuhan, dan bagi mereka yang telah meninggal dunia Engkau berikan keselamatan. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini
Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat, sudilah menerima dan memberkati niat kami mengikuti Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucapkan syukur kepadamu, supaya hati kami oleh orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami satu suara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan adalah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Lepaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bawalah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Sumbang. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Pemungut cukai itu berdiri jauh dan sambil menepuk-nepuk dada berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami terus menerus Kau limpahi karunia-Mu. Semoga anugerah-Mu kami tanggapi dengan pengabdian tulus ikhlas, dan selalu kami terima dengan hati terbuka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu, Dan bersama roh-Mu. hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, sudah limpahi berkat keselamatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih Mas Soleh. Sore juga.